kasih sudah mau berkunjung ke ruangan saya. Di sini WK ingin membicarakan mengenai permasalahan kinerja akademik Mas Adit. Apakah Mas Adit itu bisa menjelaskan mengapa selama 1 semester ini Mas Adit tidak mengerjakan tugas-tugasnya? Ada apa? Maaf, semester kemarin saya melaksanakan kegiatan PKN. Di sisi lain, saya sendiri ada kendala di masalah mata pelajaran bahasa Inggris dan bermasalah dalam mengerjakan tugas mapel ITB juga. Terima kasih Mas Adit sudah mau jujur. WK apresiasi kejujuran Mas Adit. Saya juga mengerti kalau kegiatan PKL itu memang menguras banyak waktu, banyak tenaga, banyak pikiran, dan masalah kesulitan dalam mempelajari bahasa Inggris itu memang hambatan yang harus kita pecahkan bersama, dan saya akan mencoba untuk memahami situasi ini. Dan sebelum memanggil Mas Adit ke sini, selama beberapa waktu ini saya telah mengamati kebiasaan Mas Adit di sekolah. Saya sudah berbicara dengan beberapa guru dan beliau itu memberikan beberapa pendapat mengenai permasalahan Mas Adit. Menurut Mas Adit, bagaimanakah permasalahan Mas Adit selama ini? Ya Bu, saya menyadari kesamaan saya itu dalam bidang untuk mengerjakan tugas bahasa Inggris yang sangat bermasalah karena sulit Bu. Jadinya saya kan malah tidak mengerjakan karena kesulitan dalam mengerjakan bahasa Inggris tersebut. Dan saya juga kekurangan motivasi untuk bisa mengurangi dalam bermasalah dalam mengerjakan tugas. Baik, setelah saya menganalisis alasan dari Mas Adit tadi, dan juga saya menggabungkan dengan wawancara ke guru lain, observasi. Nah, saya melihat kalau alasan dari Mas Adit itu memang kuat terkait PKL dan kesulitan bahasa Inggris yang membuat Mas Adit menjadi tidak mengerjakan tugas. Namun saya kok juga melihat ada pola kalau Mas Adit itu sering males-malesan mengerjakan tugas. Betul begitu? Ya Pak Bu, saya juga menyadari bahwa permasalahannya saya itu juga berpengaruh dalam kegiatan PKL saya selama 3 bulan ini. Dan itu berpengaruh juga pada kinerja akademik saya yang berada di sekolahan, dan saya juga merasa menyesal Bu. Baik, Aditya, BK ingin membantu dalam menghadapi konsekuensi dari ketidakmampuanmu dalam mengerjakan tugas selama 1 semester ini. Ya mengerti Bu, dan saya juga meminta tolong pada Ibu untuk membimbing saya dan bagaimana caranya untuk menghilangkan rasa malas yang ada di dalam diri saya. Dan jika jenengan siap, saya mau mengucapkan terima kasih yang sangat banyak Bu, karena Ibu bersedia membantu dalam kegiatan sekolah saya dan dalam mengerjakan tugas. Mas Adit ingat gak dulu dalam kelas bahasa Inggris di awal pembelajaran kita ada yang namanya kesepakatan kelas. Itu salah satu isinya jika belum menyelesaikan tugas maka nilai rapor akan tidak diberikan. Itu kesepakatan kita. Mas Adit ingat enggak? Iya Bu, saya mengingat dalam hal tersebut, dan saya juga sudah menandatanganinya dan orang tua juga sudah menandatanganinya dalam masalah tersebut. Baik, sekarang yang WK inginkan adalah Mas Adit sekarang merenungi dan mempertimbangkan dampak dari tindakan Mas Adit tadi terhadap kinerja akademiknya dan juga masa depan Mas Adit. Kita perlu membangun kesadaran dari dalam diri Mas Adit bahwa hal tersebut tidak baik, dibutuhkan usaha dan juga konsistensi untuk merubahnya kebiasaan tadi menjadi lebih baik. Iya Bu. Oke, selain tadi ada permasalahan bahasa Inggris, kira-kira Mas Adit itu ada nggak sih ketertarikan di mata pelajaran yang lain
atau ada kegiatan ekstrakurikuler yang Mas Adit ikuti selama ini? Di dalam satu semester ini saya mengikuti dalam kegiatan rohani di sekolahan, kegiatan rebana, keagamaan, dan saya juga olahraga yang sangat sukai dalam bidang sepak bola itu. Bola. Untuk mata pelajaran yang paling disukai apa? Pelajaran yang sangat saya sukai itu pelajaran keagamaan, dan saya juga Pendidikan agama Islam. ya Bu. Dan saya juga di sekolah ikut ekstrakurikuler rebana dan ikut kegiatan rohani di sekolahan supaya meningkatkan keimanan dan berpikir luas untuk menghadapi atau mencari ilmu keagamaan. Saya juga ikut ekstrakurikuler sepak bola di sekolahan dan juga mewakili teman-teman untuk kompetisi sepak bola. Ternyata sangat luar biasa ya, banyak sekali potensi yang dimiliki oleh Mas Adit. Ada tadi ikut jadi anggota rebana, ada jadi anggota sepak bola ya, dan ikut kompetisi, dan kelebihan-kelebihan itu justru harus digunakan untuk bisa memotivasi diri kalau nanti saya harus bisa menjadi lebih baik, bukan hanya di bidang selain non akademik saja, di bidang akademik juga harus seimbang gitu. Kelebihan itu jadikan untuk meningkatkan kompetensi di bidang akademik juga, gitu ya Mas. Menurut Mas Adit gimana? Ya Bu, saya setuju jika hal itu bisa membuat saya menjadi yang lebih baik lagi. Ternyata saya sangat maksimal dalam melakukan kegiatan yang amat saya sukai. Ya kan, pada saat kita melakukan sesuatu yang kita menyukainya, maka kita akan termotivasi untuk melakukannya dengan sangat baik. Nah, Mas Adit, sebagai konsekuensi dari tindakan Mas Adit selama 1 semester ini, maka dari itu Mas Adit juga harus bertanggung jawab. Nah, hal yang pertama harus dilakukan adalah selesaikan dulu apa yang harus diselesaikan kemarin. Misalnya tugas-tugas yang belum selesai segera diselesaikan. Kemudian nanti yang kedua, WK akan membantu. WK membuat rencana untuk membantu Mas Adit untuk memperbaiki kinerja akademik Mas Adit, terutama dalam kesulitan belajar bahasa Inggris. Bagaimana menurut Mas Adit? Saya mengerti Bu, dan saya sangat siap untuk melakukannya. Ya, baik. Selanjutnya kita akan merancang rencana perbaikan dan pemulihan kinerja akademiknya Mas Adit dan upaya Mas Adit untuk mengatasi kesulitan dalam belajar bahasa Inggris. Saya setuju sekali Bu. Oke, ke depan Mas Adit bisa mengikuti tambahan pelajaran bersama saya. Untuk pelajaran bahasa Inggris itu biasanya setiap hari Sabtu setelah kegiatan belajar mengajar. Nah, kalau misalnya Mas Adit malu sama mereka sendiri, boleh ngajak teman. Itu nanti kita belajar kelompok bersama untuk mengatasi kesulitan dalam belajar bahasa Inggris. Bagaimana menurut pendapat Mas Adit? Saya setuju sekali. Oke. Nah, nanti selama kita belajar bersama, kita bisa bertemu, jadi saya bisa melihat perkembangan dari Mas Adit. Saya harap juga Aditya nanti bisa terbantu dengan adanya rencana kita ini. Jadi silahkan apabila Mas Adit ada kesulitan dalam bahasa Inggris, bisa bertanya apapun kepada Bu Eka. Insya Allah Bu Eka siap membantu. Kemudian jangan pernah sungkan apabila ada yang ingin ditanyakan. Terima kasih Bu Eka. Saya sangat siap dan berusaha untuk memperbaiki diri untuk kedepannya. Sama-sama ya Nak, semoga ke depan bisa lebih baik. Kita berusaha bersama. Semoga usaha kita menjadi keberkahan untuk ilmunya Mas. Terima kasih. Semangat untuk
menjadi lebih baik. Ya. Ya Bu. Terima kasih. Sekarang Mas Adi boleh kembali ke kelas. Assalamualaikum. Terima kasih Bu. Mari Bu. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Nurul Mustafa, selaku siswa kelas 11 TB2 SMK Islam Sudirman 1 Ambarawa. Saya mengaku setelah saya menceritakan apa yang saya rasakan dan menjadi beban di pikiran saya merasa sudah menjadi yang lebih baik, dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih untuk Bu Eka yang sudah mendampingi dan menjadi motivator untuk saya agar kedepannya menjadi yang lebih baik, dan itu saya ucapkan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Putih, silakan masuk. Silakan duduk. Assalamualaikum Putih. Waalaikumsalam Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Terima kasih ya sudah mau datang ke sini. Bu Eka manggil Mbak Putih, ada kepentingan, ada yang perlu kita diskusikan terkait penampilan Putih selama di sekolah. Nah, sebetulnya tidak masalah berpenampilan yang baik, itu kan malah justru wajib ya. Hanya saja kita juga harus memperhatikan tempatnya, begitu. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan penampilan. Yang pertama yaitu mengenai riasan Mbak Putih selama sekolah itu biasanya terlalu tebal. Kalau merias diri itu bagi wanita memang wajib ya. Kita senang kalau terlihat cantik, hanya saja harus menyesuaikan tempat. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua mengenai sepatu dan juga jilbab. Putih sering sekali saya lihat memakai sepatu berwarna putih pada saat mengenakan OSIS dan juga seragam OSIS yang putih abu-abu dan juga ini pramuka seperti ini, dan juga jilbabnya seringkali tidak sesuai. Seperti sekarang harusnya pakai jilbab apa? Coklat seperti roknya ya. Ini Mbak Putih menggunakan jilbab hitam gitu. Itu ya. Terus ada lagi, Mbak Putih biasanya mengenakan kontak lens, itu yang saya perhatikan gitu. Oh ya Bu, saya tidak menyadari peraturan tersebut karena saya pikir saya boleh merias wajah dan sepatu dan juga jilbabnya saya biasanya mengenakan karena saya merasa nyaman. Dan untuk kotak lens biasanya saya itu mempunyai mata minus Bu, tapi kebetulan saya membelinya soft lens yang warna coklat. Baik, Bu Eka paham dengan alasannya Putih. Tidak ada salahnya kok seorang wanita itu merias diri. Memang ingin tampil cantik itu keinginan semua wanita. Hanya saja kita harus menempatkan diri seperti yang Bu Eka sampaikan tadi. Sebaiknya jika di sekolah itu tidak perlu terlalu tebal, misalnya menggunakan bedak saja sama lip balm saja, tidak terlalu menor lah begitu.
Karena sebagai seorang siswa, Putih juga harus mengikuti aturan yang ada di sekolah gitu. Nah, lalu kenapa toh kok Putih itu menganggap peraturan itu tidak apa-apa, tidak dilaksanakan? Nggak apa-apa kok saya seperti ini. Itu menurut Putih kenapa? Berpikir bahwa penampilan pribadi itu hak asasi masing-masing ya Bu, karena itu juga perlu dihormati. Dan menurut saya merias wajah, memakai kerudung hitam dan sepatu putih itu juga membuat saya nyaman. Dan saya tuh juga nggak bisa Bu kalau tanpa pensil alis ataupun lipstik, karena kalau nggak pakai lipstik tuh saya kelihatan kayak orang tipe. Baik, saya mengerti. Emang seorang wanita itu butuh untuk tampil cantik dan juga percaya diri. Namun ini posisinya Putih adalah seorang siswa, jadi harus memprioritaskan aturan di sekolah gitu. Jadi jangan merasa pendapat diri sendiri paling benar dulu, karena kita juga harus mematuhi aturan yang ada. Lalu Bu Eka juga sudah mengamati reaksi dari Bapak Ibu guru mengenai penampilan Putih selama ini, dari jilbab, dari sepatu, kemudian juga dari riasan wajah. Itu Bapak Ibu guru merasa bahwa itu terlalu berlebihan dan sudah melanggar aturan. Jadi langkah baiknya Putih memperbaiki diri untuk mengikuti aturan ya. Iya Bu. Saya minta maaf Bu, ternyata penampilan saya menjadi pusat perhatian guru-guru dan juga pastinya siswa-siswa lain. Saya tidak bermaksud begitu. Oke, Bu Eka apresiasi Putih sudah mau minta maaf dan juga menyadari ya, kita kembalikan lagi posisi Putih menjadi seorang siswa yang patuh, mematuhi aturan dan juga tertib. Sebagai seorang siswa, Putih harus bisa menjadi contoh yang baik dan juga harus bisa menjaga citra sekolah di luar. Bagaimana menurut pendapat Putih? Saya menyadari sepenuhnya sebagai siswa, saya akan menjaga nama baik sekolah maupun nama baik saya sendiri, dan saya juga akan berjanji akan mematuhi peraturan yang ada. Masya Allah, luar biasa sekali, sangat baik. Mari kita bicarakan mengenai tindakan yang sudah keliru ini dan kita bicarakan konsekuensinya bagaimana. Ke depan saya akan memperbaiki diri dan saya juga akan berusaha mematuhi aturan. Oke, bagus sekali. Jadi yang perlu kita lakukan sekarang adalah menyusun rencana untuk memastikan kalau nanti penampilan Putih ke depan itu sesuai dengan aturan dan tidak kembali seperti ini lagi ya. Terus apa yang kira-kira akan Putih lakukan untuk memperbaiki itu? Saya akan berhenti menggunakan make up yang terlalu tebal, dan jika di sekolah saya akan memakai riasan yang seperlunya saja, dan saya akan lebih mematuhi peraturan berseragam baik dari sepatu maupun jilbab. Luar biasa sekali. Nah, untuk menyalurkan hobi Mbak Putih dalam merias wajah, sebaiknya nanti Mbak Putih mengikuti kursus merias wajah saja. Ibu rasa itu lebih baik karena hobinya tersalurkan, kemudian merias wajahnya juga jadi lebih tertata, lebih baik lagi. Dan nanti kan sekolah pasti suatu saat ada event besar, Mbak Putih nanti bisa ikut untuk merias talent yang akan tampil seperti itu. Saya rasa itu adalah jalan yang bagus. Yang pertama mengikuti kursus, kemudian nanti setelah mahir bisa membantu dalam kegiatan di sekolah. Bu, saya akan belajar lagi untuk menyalurkan hobi saya, dan jika sekolah memerlukan bantuan saya juga siap membantu kapanpun. Keputusan yang baik, dan selama nanti Mbak Putih melakukan perbaikan, Bu Eka tetap memantau ya, dan Bu Eka juga memberikan dukungan yang penuh dengan kemauan Mbak Putih untuk memperbaiki diri dan mencoba untuk mematuhi tata tertib yang ada. Ya, terima kasih ya Bu,
sudah mengingatkan saya dan memberikan saran serta dukungan kepada saya. Saya berjanji akan menjadi siswa yang lebih tertib lagi dan lebih menaati peraturan sekolah. Luar biasa. Bu Eka dukung apapun keputusan Putih, yang penting harus berubah menjadi lebih baik, mematuhi segala aturan yang ada, karena saat ini Putih masih di sekolah ini sebagai siswa, jadi harus mematuhi aturan. Begitu ya? Iya, Bu. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini diskusi kita kali ini. Terima kasih sudah mau bertemu ke sini melalui undangan Bu Eka. Semoga diskusi kita ini bermanfaat untuk saya pribadi dan juga Putih. Semoga nanti berubah menjadi lebih baik. Terima kasih ya Bu Eka. Sama-sama. Sekarang Putih boleh kembali ke hati-hati di jalan ya. Iya, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Dadah. Nama saya Putih Winona Araminta Wardia. Saya dari kelas 10 Akuntansi 3. Saya bersekolah di SMK Islam Sudirman 1 Ambarawa. Yang saya rasakan setelah berdiskusi dengan Bu Eka mengenai tindakan saya yang telah melanggar aturan sekolah dalam hal berseragam, utamanya sepatu, jilbab, dan juga riasan wajah, saya merasa senang dan saya merasa dihargai karena Bu Eka tidak menghukum saya, melainkan Bu Eka memberikan saya saran serta dukungan dan memperbolehkan saya memilih keputusan yang menurut saya sesuai dengan keinginan saya. Saya merasa lega setelah berdiskusi dengan Bu Eka. Terima kasih Bu Eka.